Memang kalau kita berbicara tentang progres kemajuan dari meditasi yang kita latih, setiap orang memiliki progres atau perkembangan dan kemajuan yang berbeda-beda. Karena tidak semua orang itu punya bakat, punya potensi yang sama di dalam dirinya. Dan dari mana bakat ini ditumbuhkan? Dari mana bakat atau potensi ini dimiliki? Tak lain dari kehidupan-kehidupan lampau dan juga dari kehidupan saat ini. Maka perkembangan atau kemajuan seseorang dalam bermeditasi ini tidak bisa disamaratakan. Karena setiap orang punya potensi, punya bakat yang berbeda-beda. Kalau dulu di kehidupan lampaunya sering bermeditasi dan juga punya kemampuan khusus atau punya pencapaian-pencapaian meditasi, maka di kehidupan saat ini pun juga akan terbawa. Sehingga akan mudah sekali mendapatkan kemajuan, akan mudah terkonsentrasi. Sehingga orang tersebut dapat dengan lebih cepat mendapatkan kemajuan dan perkembangan dalam latihan meditasinya. Tapi kalau dari dalam kehidupan yang lampau dan juga kehidupannya saat ini kurang mendukung, dalam arti potensi atau bakat tersebut kurang begitu kuat, apalagi di kehidupan saat ini juga latihannya kurang, maka kemajuan atau progres dari meditasi pun juga agak lambat. Nah, makanya kalau kita melihat ini, perkembangan dari meditasi seseorang itu tidaklah sama. Tidak sama. Karena memang setiap orang punya bakatnya masing-masing. Tetapi perlu diingat, jangan hanya terpaku pada bakat masa lampau, kemudian menyalahkan diri. Ya saat ini kan saya belum bisa meditasi karena dulu tidak punya potensi. Kalau sampai saat ini saja kita selalu menyalahkan masa lampau kita, dan kita tidak memulai untuk latihan, maka sampai kapanpun kita juga tidak akan maju-maju dalam proses latihan meditasi. Maka yang terpenting adalah saat ini kita mau berusaha dulu. Berusaha untuk mengembangkan meditasi. Berusaha untuk mengembangkan batin kita, melatih meditasi. Meskipun saat ini mungkin kita keadaannya kacau balau, pikirannya susah. Tetapi kalau kita mau berusaha, mau berlatih setiap saat, setiap waktu, ya saya rasa nanti akan mengalami perkembangan. Daripada tidak sama sekali, lebih baik kita mencoba berlatih sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan mendapatkan kemajuan. Loh, saat ini kan saya bermeditasi tapi pikirannya kacau sekali dan merasa tidak ada manfaat dari meditasi. Ya, kalau saat ini sudah bisa merasakan, bisa melihat bahwa pikirannya kacau dan susah diarahkan, ya jangan berhenti di situ. Kalau diibaratkan kita melihat rumah kita kotor, lantainya kotor, berserakan. Tapi kalau kita hanya mengutuk lantainya kotor tanpa membersihkannya, tanpa ada usaha untuk membersihkannya, ya bagaimana? Lantai akan tetap terus kotor. Maka sama di sini, kalau kita menyadari bahwa batin kita kacau dan susah untuk berkonsentrasi, susah untuk bermeditasi, ya bukannya kita berhenti di sini, kita seharusnya memulai usaha untuk membersihkannya supaya pikiran tidak kacau. Kalau kita hanya mengutuk keadaan saat ini, saya tidak bisa. Saat ini saya belum punya bakat, belum punya potensi. Ya sampai kapanpun kita tidak akan latihan. Maka yang terpenting adalah kita mau berusaha dulu. Berusaha sedikit demi sedikit. Dan hargai setiap progresnya, kemajuannya. Hargai setiap usaha yang pernah kita kerahkan. Yang namanya latihan meditasi kan pengalamannya tidak selalu sama. Yang namanya meditasi itu pengalamannya bisa berbeda-beda. Nah, kadang-kadang di hari ini kita merasakan ada ketenangan, tidak lagi gelisah. Tapi mungkin di kesempatan yang lalu, wah, kita merasa pikirannya sangat kacau sekali. Tidak mudah diarahkan. Nah, pengalaman dari setiap seseorang ini menjadi berbeda-beda. Tidak selalu sama. Itu menandakan bahwa semua orang punya batin yang berbeda-beda. Punya kotoran batin yang berbeda-beda. Dan kita pun juga kadang-kadang bisa merasakan, kadang hari ini tenang, kadang tidak tenang. Kadang gelisah, kadang damai. Itu semua harus kita lalui. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah meditasi kita sudah berkembang atau belum? Nah,
biasanya untuk mengetahui bagaimana meditasi kita apakah sudah berkembang atau belum adalah dari dalam keseharian kita, dari tindakan kita, dari kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita sudah merasakan kemajuan dari meditasi atau belum dapat dilihat dari tindakan keseharian kita. Oh, kalau dulu mungkin mudah sekali terbawa emosi. Sedikit-sedikit mudah marah, sedikit-sedikit mudah meluapkan emosi, meluapkan amarah. Nah, sekarang kalau sudah melatih meditasi, sudah sering, maka sedikit ada kesabaran, ada penahanan. Karena memang kan selama meditasi kita seharusnya juga ada usaha untuk bersabar. Iya kan? Selama kita bermeditasi kan ada usaha untuk bersabar. Baru duduk sebentar kita sudah merasakan kesemutan, sudah merasakan kegelisahan, tapi waktunya belum juga selesai. Nah, di situ kan kita ada latihan untuk bersabar. Nah, kesabaran-kesabaran itu juga akan menjadi menguatkan daya tahan kita ketika kita sudah berhadapan pada dunia secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita kuat dalam kesabaran? Ataukah masih mudah meledak-ledak? Masih mudah marah-marah? Itu menjadi pertanda bagaimana meditasi kita berkembang atau belum. Karena memang kemajuan dari meditasi tidak hanya dilihat ketika duduk saja. Memang kita bisa juga melihat ketika kita duduk. Ketika kita duduk kita juga bisa melihat apakah meditasi kita sudah mengalami kemajuan atau belum. Tapi itu tidak selalu berdasar pada itu. Contohnya misalnya apa? Kalau dulu meditasi mungkin selama 10 menit. 10 menit, wah sudah capek-capek, sudah lelah, sudah susah diarahkan. Tidak mudah lagi terkonsentrasi. Badan-badan sudah pada pegal-pegal, kaki sudah kesemutan, dan lain sebagainya. Nah sekarang karena sering latihan, sering berlatih, menjadi lebih lama lagi. Bisa 20 menit, bisa 30 menit, dan lain sebagainya. Memang meditasi bukan tentang lama-lamaan duduk, tapi itu juga menjadi pertanda apakah kita sudah mulai mengalami kemajuan atau belum. Memang meditasi bukan olahraga, bukan olah fisik, melainkan adalah olah batin. Jadi tidak ditentukan dari berapa lama kita duduk, tapi dari duduk, dari posisi kita juga akan menentukan bagaimana batin kita. Karena kalau kita ibaratkan seperti halnya air dalam ember, kalau embernya saja tidak tenang, sering bergoyang-goyang, maka air di dalamnya juga akan menjadi bergelombang, tidak tenang. Sama di sini, kalau dalam tubuh jasmani kita saja, ketika duduk sudah tidak bisa tenang, sering gerak sana, gerak sini, tidak bisa tenang, maka batinnya juga agak susah untuk ditenangkan. Maka fisik ini juga akan mempengaruhi batinnya. Nah, kita juga bisa melihat perkembangan dari bagaimana sikap kita ketika bermeditasi. Apakah sudah mulai tenang atau masih sering gelisah, sering gonta-ganti posisi atau belum. Nah, kalau itu sudah mengalami kemajuan, sekarang sudah bisa 30 menit tanpa pindah-pindah posisi. Itu sudah bagus sekali. Meskipun pikirannya masih kacau, masih susah diarahkan, kadang-kadang konsentrasi, kadang-kadang belum. Wah, tidak masalah. Yang penting jasmani dulu. Nah, kalau jasmani sudah tenang, nanti secara perlahan akan juga kita arahkan. Akan dapat kita arahkan dengan mudah untuk batin kita. Nah, semakin hari semakin bisa menjadi lebih tenang. Tidak tergusu-gusu lagi, tidak terburu-buru. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah meditasi ini sudah berkembang atau belum? Memang tidaklah mudah ya untuk mengetahui secara langsung apakah meditasi kita sudah berkembang atau belum. Tapi kalau kita mau berusaha, pasti akan ada saja perkembangannya. Meskipun tidak secara instan ya, tapi tetap saja ada perkembangannya. Perkembangannya meskipun sedikit, tidak masalah. Nah, biasanya bisa diibaratkan seperti halnya ketika kita memegang gagang cangkul. Itu loh pegangan untuk cangkul. Nah, ini kan para bapak-bapak ini kan sering mencangkul juga kan di sawah. Nah, ketika mencangkul, memegang itu, batangnya itu kan. Itu ketika awalnya gagang cangkul itu masih kelihatan besar. Tapi kalau lama-lama dipakai terus-terusan, lama-lama juga akan menjadi kecil kan, akan menjadi terkikis, tergerus.
Nah, apakah gagang pacul yang terkikis itu kita dapat mengetahuinya setiap hari? Kan tidak. Pasti setelah mengetahuinya nanti kalau sudah lama dipakai. Oh, sekarang gagang cangkulnya ini sudah semakin halus, sudah semakin terkikis, sudah semakin menipis. Nah, sama di sini dalam batin kita. Kotoran batin kita ini juga tidak mudah untuk diketahui berkurangnya seberapa. Tapi lama-kelamaan akan menjadi kelihatan. Kelihatannya bagaimana? Kelihatannya adalah dari sikap kita. Apakah masih banyak keserakahan, masih banyak kebencian, masih banyak kebodohan batin. Itu dapat dilihat setelah kita telah lama mempraktikkan meditasi itu. Tapi kan saya sudah meditasi sudah terlalu lama, tapi kok belum maju-maju juga. Ya, namanya meditasi kan sesuatu yang perlu dilatih ya. Yang namanya latihan kan secara bertahap, tidak boleh buru-buru. Tapi memang orang zaman sekarang ini kan karena sudah terbiasa dengan instan, apa-apa instan, pakai-pakai, cari ini cari itu juga dapat dengan mudah. Sehingga kadang-kadang orang itu tidak mudah untuk bersabar. Pengennya juga instan. Meditasi baru duduk langsung pengennya tenang. Padahal kan tidak begitu juga. Namanya latihan ya harus bertahap. Bertahap. Kita latih setiap hari, setiap saat. Kalau kita punya kesempatan ya kita latihan. Nah dari situ nanti kita akan bisa mendapatkan kemajuan. Nah pesan saya nih, yang penting kita mau berusaha. Entah kemajuannya itu cepat atau lambat, tidak masalah. Yang penting kita mau berusaha. Jangan menyalahkan masa lampau. Oh saya tidak punya bakat. Jangan menyalahkan tidak punya bakat. Tapi yang terpenting adalah saat ini. Maukah kita mau berusaha? Kalau kita punya kemauan untuk berusaha, untuk mau melatih setiap hari, ya lama-lama kita akan mendapatkan kemajuan. Jadi yang terpenting jangan langsung hasilnya. Nikmati dulu prosesnya. Hargai setiap progres yang Anda miliki. Hargai setiap kemajuan. Oh saat ini sudah lebih tenang. Karena kemarin pikirannya masih kacau. Sekarang sudah lebih tenang. Ya itu dihargai. Oh kemarin masih ngantuk-ngantuk. Sekarang sudah tidak ngantuk lagi. Ya itu sudah merupakan perkembangan. Oh kemarin baru 5 menit. Sudah buyar. Pikirannya ke sana kemari. Oh sekarang sudah bisa lebih terarah, lebih terkonsentrasi. Oh kemarin sering mengingat masa lampau dan memikirkan masa depan. Oh sekarang bisa lebih fokus lagi. Ini adalah perkembangan yang perlu kita apresiasi meskipun tidak lama. Jadi dalam meditasi 1 jam itu tidak harus kita terkonsentrasi selama 1 jam. Dan itu tidaklah mudah memang. Tapi paling tidak ada beberapa saat di mana kita itu terkonsentrasi. Dan ketika pikiran kita mengembara ke masa lalu, kita kembalikan lagi. Ketika pikiran kita menghayal, memikirkan tentang masa depan, kita kembalikan lagi. Kita tarik lagi. Kembali pada objek, itu adalah hal yang baik. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan kemajuan. Jadi itu ya, para Bapak Ibu, kita bisa melihat kemajuan dari meditasi kita secara bertahap, tidak bisa secara instan. Yang penting kita mau berusaha.